Pak Ratman dan Bu Ratman telah makan siang dengan makanan yang disediakan Evi. Mereka sangat bahagia bekerja dengan Evi. Mereka pikir sangat bahagia bila bekerja di rumah Evi untuk seterusnya, karena Evi sangat baik dan tidak cerewet. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena Evi juga sangat bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi mereka merasa tidak enak sendiri bila bekerja tidak sepenuh hati. Kata Bu Ratman, "Pak, nanti Bapak langsung jalan saja ke sekolah, sebab Mbak Evi sudah bilang Bapak antar Mbak Evi siang-siang. Tadi juga sudah pesankan saat berangkat menjemput anaknya di sekolah, Bapak menyusul saja." Jawab Pak Ratman, "Iya Bu." Lalu katanya, "Mbak Evi sangat sayang sekali ya kepada anak-anak. Baru saja kemarin membuat kandang jangkrik, sekarang mau membeli kandang jangkrik di pasar burung." Lalu sahut Bu Ratman, "Iya Pak, sepertinya juga tidak ada anak-anak yang dibuatkan kandang jangkrik oleh orang tuanya, apalagi ibunya. Biasanya pada membuat sendiri Pak." Pak Ratman menganggukkan kepala dan berkata, "Iya Bu, mungkin karena anaknya Mbak Evi masih sangat kecil-kecil, jadi ibunya membantu untuk mainan anak-anaknya." "Oh, ya Bu, Ibu cuci piring dan bereskan saja ya yang belum dibereskan di rumah Mbak Evi. Bapak berangkat ya ke sekolah anaknya Mbak Evi." Pak Ratman beranjak dari tempat duduknya dan Bu Ratman menyaut, "Ya Pak, hati-hati ya." Pak Ratman segera ke arah becaknya dan mengayuhnya hingga di depan sekolahnya anaknya Evi. Sampai di sekolah, Pak Ratman memarkir becaknya di depan sekolah dan ia duduk di dalam becaknya. Ia melihat es dawet yang dijual oleh penjual es dawet di depan sekolah. Ia ingin membeli karena terbayang segarnya es dawet itu. Tetapi ia menahan diri karena takut nanti tiba-tiba Evi dan anak-anaknya keluar dari sekolah. Ternyata memang benar, tidak seberapa lama kemudian ia melihat Evi dan anak-anaknya keluar dari sekolah. Evi melihatnya dan segera menuju ke becaknya. Pak Ratman segera turun dari jok becaknya. Tanya Evi saat mendekat, "Pak Ratman sudah makan?" Pak Ratman menjawab, "Sudah Mbak. Kita ke pasar burung tapi kita cari makan dulu ya di sekitar pasar burung ya. Soalnya anak-anak belum pada makan," kata Evi sambil kakinya diangkat ke becaknya Pak Ratman untuk naik, diikuti kedua anaknya. Sedangkan Rizka yang tadinya ia gendong, sekarang ia pangku. Kedua anaknya duduk berimpitan dengannya. Pak Ratman segera mengayuh becaknya. Sementara Pak Ratman mengayuh becaknya, Evi berkata, "Kalau sudah selesai untuk bersih-bersih dan merapikan taman dan kebun, Pak Ratman bisa nukang batu? Kalau bisa, Pak Ratman tinggal cari yang laden." Pak Ratman belum menjawab tetapi malah balik bertanya, "Tukang batu untuk siapa Mbak?" Evi menjawab, "Untuk saya. Kebun itu akan saya pagari, jadi saya butuh tukang batu, tukang cat, tukang las, dan tukang besi." Kemudian Pak Ratman berkata, "Oh, kebunnya mau dipagar ya?" Jawab Evi, "Iya, akan saya pagari dari depan hingga belakang." Kemudian Pak Ratman berkata, "Jujur saja Mbak, saya belum pernah bekerja di bangunan Mbak. Jadi saya belum pernah nukang batu. Kalau jadi ladennya, saya baru berani."
Evi menanggapi, "Ya sudah, Pak Ratman cari saja tukangnya dan tukang yang lainnya untuk membangun pagar. Tetapi kalau pekerjaan taman dan kebun sudah selesai ya." Pak Ratman menjawab, "Iya, Mbak." Pak Ratman terus mengayuh becaknya hingga akhirnya sampai ke pasar burung. Di situ ada beberapa warung makan. Evi dan anak-anaknya menuju ke warung makan dan berkata, "Pak Ratman ikut saja, Pak." Pak Ratman pun mengikutinya. Evi masuk ke dalam warung makan kemudian bertanya, "Mas Hari mau soto ayam atau tengkleng?" Hari menjawab, "Tengkleng." Evi juga bertanya kepada Ranti, "Mas Ranti mau apa?" Ranti pun menjawab, "Tengkleng." Kemudian Rizka juga ditanya, "Di Rizka mau apa?" Rizka menjawab, "Tenang lenjongan." Evi tersenyum, katanya, "Di sini tidak ada jenang lenjongan. Di sini tidak ada jenang lenjongan." "Ya sudah sama saja ya, Mama juga mau makan tengkleng." Kemudian ia bertanya kepada Pak Ratman, "Pak, kalau mau ikut makan pesan saja Pak. Kalau masih kenyang pesan saja yang ringan-ringan atau pesan minuman." Akhirnya mereka pesan makanan dan minuman untuk dinikmati pada siang itu. Makanan yang sedap dan minuman yang segar. Selesai mereka jajan makanan di situ, mereka segera menuju ke dalam pasar burung. Sedangkan Pak Ratman menunggu di dalam becaknya. Evi melihat-lihat, sesekali ada yang bertanya, "Mau cari apa, Mbak?" Ibu-ibu penjual makanan burung juga menawarkan barang dagangannya. "Mau cari apa, Mbak?" 521 ada loh. Evi kemudian bertanya, "Yang menjual kandang jangkrik di mana ya? Yang dari kaca?" Kemudian ibu itu menjawab, "Oh, yang sebelah sana Mbak, lurus saja, nanti belok kanan dekat yang jual pisang kepok." Evi mengucapkan terima kasih kemudian berjalan mengikuti arahan ibu itu. Anak-anak itu sebenarnya juga ingin dibelikan yang lainnya. Seperti saat melihat burung kakak tua, mereka ingin. Melihat kelinci, mereka juga ingin. Tetapi mereka tidak mau mengungkapkannya. Karena mereka tahu bahwa ibunya selalu menahan untuk tidak membeli. Karena di saat mereka kelihatan tertarik dengan binatang-binatang yang mereka lihat, Evi cepat-cepat melewati tempat itu. Ia pikir ngurusi jangkrik dan ayam saja repot, mau ngurusi binatang yang begitu banyak macamnya. Cuma menghabiskan waktu saja. Kemudian Evi membeli 3 kandang jangkrik. Setelah itu cepat-cepat menuju becaknya Pak Ratman. Ia tidak mau anak-anaknya minta binatang ini binatang itu, akan sangat merepotkan. Sampai di tempat becaknya Pak Ratman yang sedang diparkir, Evi dan anak-anaknya segera naik untuk diantar pulang. Evi dan anak-anaknya segera naik untuk diantar pulang.